memainkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Yang tiap hari kita makan itu asalnya dari mana? Dari laut, betul. Anak-anak tahu siapa yang menghasilkan ikan? Bagus sekali. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran ketiga. Dan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan macam-macam sumber daya alam dengan benar. Dan terakhir, anak-anak mampu menuliskan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Apakah anak-anak sudah siap semua? Siap. Ya, kalau siap coba kita tepuk semangat. Setiap hari kita konsumsi bahan dan barang yang berasal dari sumber daya alam. Contohnya, ikan yang kita makan setiap hari itu berasal dari mana, anak-anak? Dari laut. Menurut anak-anak, kira-kira sumber daya alam itu apa ya? Sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan. Oh iya, segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan. Terus kalau Armi? Sesuatu yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini muridnya Ibu Guru pintar semua nih. Nah, jawaban yang anak-anak berikan itu sudah benar semua. Jadi, daya alam itu adalah merupakan kekayaan alam yang ada di sekitar kita dan dapat kita gunakan atau kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daripada manusia. Nah, bagi menjadi 3. Nah, semua lihat, perhatikan papan tulisnya Ibu Guru. Ya, semua lihat. Gambar apa itu? Ayo, kenapa bisa dikatakan itu bahwa apa? Betul, apa? Iya, dia dapat dibuat kembali. Contoh selain itu kira-kira apa? Selain tumbuhan apa lagi? Hewan. Ah, hewan. Apa lagi? Ada pepohonan apa lagi? Ah, betul. Ada pepohonan, ada ikan, ada tumbuhan, ada hewan. Itu semua merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dapat diperbaharui. Nah, karena kenapa? Karena sumber daya alam ini pembentukannya adalah memerlukan proses yang sangat lama, perlu puluhan juta tahun. Nah, sumber daya alam ini kalau kita boros memakainya, maka akan lebih cepat habis dan tidak dapat diperbaharui kembali. Nah, contoh Minyak bumi. nah, apa lagi? Gas alam. Gas alam juga adalah apa, Nana? Sumber daya alam kekal. Iya, sumber daya alam kekal ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dimakan oleh waktu. Apa contohnya? Air. Air, apa lagi? Udara, apa lagi? Pertama, yang bisa kita lakukan itu yaitu yang pertama melakukan reboisasi. Apa namanya yang belum dipahami, Nak? Wah, pintar sekali pertanyaannya, bagus sekali. Oleh bertanya, apa itu katanya reboisasi? Kira-kira dari teman-temannya Oleh bisa jawab nggak? Reboisasi itu adalah menanami kembali hutan yang sudah gundul. Jadi penanaman hutan kembali itu disebut dengan reboisasi. Ya, Ibu Guru akan memberikan lembar kerja. Nah, lembar kerjanya ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, sudah sekarang coba kita lihat semua lembar kerjanya itu ada titik-titiknya. Silakan ditulis nama kelompok, ditulis namanya. Ya di situ tadi kan.
setiap perwakilan daripada kelompoknya harus maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan membacakan soal saya. Nomor 1. Menurut kalian selain gambar dari apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya, saya jawab hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Iya, terus yang kedua. Apa yang terjadi bila penggunaan barang-barang yang terbuat dari kain tidak dibatasi? Saya jawab akan boros dan habis. Pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam bibit baru dari tanaman sejenis. Terima kasih teman-teman. Tepuk semangat. Ya, selanjutnya mari kita lihat gambar yang ada di papan tulis. Pertama ini gambar apa kira-kira? Oh, matahari sedang ngapain itu? Sabul. Terus itu yang kedua itu gambar apa itu? Ah, sedang ngapain dia? Membuat kursi. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita yang memanfaatkan daripada sumber daya alam. Iya. Jadi dilihat itu pekerjaan nomor 1 itu barang yang dihasilkan apa saja ya. Silakan dikerjakan, berkelompok. Ayo dipikirkan, didiskusikan apa saja ini. Apa yang ya, kalau sudah barang yang dihasilkan apa? Ayo temannya. Bapak, silakan maju ke depan. Yang nomor 1, tukang kayu. Barang yang dihasilkan adalah jendela, lemari, meja, kursi, dan pintu. Bahan asal benda tumbuhan. Ini sumber daya alam yang digunakan dapat diperbarui. Lanjut. Nomor 2, penghasil susu. Barang yang dihasilkan adalah susu. Bahan asal benda hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan dapat diperbarui. Iya. Barang yang dihasilkan. Nomor 3, tambang. Barang yang dihasilkan batu bara. Bahan asal benda tambang. Jenis sumber daya alam yang digunakan tidak dapat diperbarui. Nomor 3, petani. Nomor 4, petani. Barang yang dihasilkan padi dan jagung. Bahan asal benda tumbuhan. Ini sumber daya alam yang digunakan dapat diperbarui. Nomor 5, nelayan. Barang yang dihasilkan ikan. Bahan asal benda hewan. Ini sumber daya alam yang digunakan dapat diperbarui. Iya, ayo baca semua ceritanya. Apa tokoh dalam cerita itu? Siapa? Iya, terus yang diceritakan siapa? Siapa? Bu Siti. Siapakah itu Bu Siti? Oh, gurunya Rara dan juga teman-temannya. Terus menurut Rara, Bu Siti itu sosok yang bagaimana ya? Baik hati. Oh, dia baik hati. Itu apa lagi? Ada KPD-nya. Nah, yuk berkelompok lagi. Iya, sudah dapat semua. Oke, kelompok 1, silakan. Perkenalkan, nama saya Alif dari kelompok 1 dan saya. Ibu Siti adalah seorang guru yang disukai oleh Rara dan teman-temannya. Ibu Siti adalah guru yang selalu dinanti-nanti kehadirannya. Banyak motivasi yang selalu dia sampaikan. Ibu selalu motivasi hidupku. Tepuk semangat. Ini tentang apa yang pertama? Tentang sumber daya. Apa lagi yang kita pelajari tadi? Jenis-jenis pekerjaan yang menggunakan sumber daya. Apa lagi? Yang terakhir belajar apa tadi? Tentang guruku adalah motivasi hidupku. Nah, itulah tadi pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu perjelas kembali yang
sumber daya alam kekal. Ya, terus yang bagaimana kita menjaga kelestarian daripada sumber daya alam, yaitu kita menggunakannya tidak boleh boros, ya, tidak boleh boros. Dan kalau kita menggunakan misalnya sumber daya alam berupa barang-barang dari kayu, maka setelah penebangan itu anak-anak kita harus melakukan reboisasi, itu menanam kembali, mengganti dengan pohon yang baru. Terus yang terakhir kita belajar tentang guruku, motivasi hidupku. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap rajin belajar di rumah. Walaupun dalam masa pandemi ini kita selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, memakai masker jika berpergian, terus selalu mencuci tangan, terus jaga jarak kita semua. Demikianlah tadi pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah ikut hadir dalam pembelajaran pada pagi hari ini, dan Ibu akhiri pembelajaran kita dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.